Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, utawi makna lafaz asyhadu anna Muhammadan Rasulullah iku anta lama yento ngawruhi sapa sira wa ta'taqidalan nekodake sapa sira wa tasdiqolan benerake sapa sira wa tu'mina lan ngimanake sapa sira ngaweruhi nekodake benerake lan ngimanake anna sayyidana ing temen setuhune Gusti kita wa nabiyana lan temen setuhune nabi kita rupane Muhammad ibn Abdillahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nyatane Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Al-Qurasyi kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Khobare naring buri khobare anna sayyidana iku ngabdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah, utusan ila jamingil khalqi maring sekabehane makhluk. Wulida den lairake sapa Kanjeng Nabi bimakata ing dalam tanah Mekah. Wa bu'isalan den utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalam Mekah. Wa hajarolan hijrah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring Madinah. Wadu finalan den sareake sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem Madinah. Jadi setelah mengetahui makna daripada lafaz asyhadu alla ilaha illallah, yaitu kita mengetahui, meyakini, memiliki i'tiqad, membenarkan dan mengimani bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha segala-galanya. Tidak ada satupun sesuatu yang kurang dari sifat-sifat Allah. Dan Allah tidak membutuhkan makhluk, akan tetapi makhluk yang membutuhkan Allah. Sekarang beranjak kita mengetahui makna terdapat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya kita mengetahui, kita meyakini, membenarkan dan mengimani kalau beliau Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dari bangsa Quraisy itu adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk seluruh makhluk, baik itu makhluk jelata maupun makhluk manusia. Makhluk jelata berarti seperti hewan. Manusia ya kita ini manusia. Itu semua mengikuti kanjeng
Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini seringkali kalau di dalam nuskhah kitab-kitab lain itu memakai lafadz al-Quraisy. Kalau di sini memakai lafadz al-Quraisy, bukan Quraisy. Setahu saya di dalam kitab Mabadi Fikih itu al-Quraisy, bukan al-Quraisy. Kalau di sini al-Quraisy. Kenapa? Karena ada alasan. Al-Quraisy bihat fil ya'il allati qabla sin, dengan membuang huruf ya sebelum sin. Sebelum sin kan kudune ana ya. Quraisy nisbatun li Quraisyin, itu dinisbatkan atau disamakan, disandarkan kepada lafaz li Quraisyin. Enggak ada yaknya yang belakang setelah shin, tapi sebelum shin ada yaknya. Bisubutil ya'i qablahu, dengan adanya ya sebelum shin. Wa inna ma khudhifat al ya'u fin nisbah, adapun nisbatan ya dibuang sebelum shin ini karena dengan tujuan farqon bainan nisbati lihadza wan nisbati lidabah, untuk membedakan antara nisbat atau pensandaran daripada kotane kanjeng atau asalnya kanjeng Nabi bangsa Quraisy dari dan bangsa dabah. Dabah itu adalah hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah di sini ad-dabah fil bahr, hewan yang ada di laut. Takulu dawabuhu falladhi yusama bi Quraisyin, itu dinamakan Quraisy bukan Quraisy. Oleh karena itu untuk membedakan antara bangsane Kanjeng Nabi dengan hewan yang ada di laut, maka ya dibuang menjadi Quraisy. Wulida bimakata wa bu'ita biha wa hajaru ilal madinati wa tufina fiha. Beliau dilahirkan di kota Mekah dan diutus juga oleh Allah masih di kota Mekah. Setelah syiarkan agama Islam, memiliki konflik dengan orang-orang kafir, maka Kanjeng Nabi beserta sahabat yang sudah masuk Islam itu hijrah ke Madinah, dan akhirnya Kanjeng Nabi meninggal dunia di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida bi Makkah. Qala al-Bajuri wa hal kanat waladatuhu minal mauti al-mu'tad au min tahta surah. Ini banyak yang tidak tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu dilahirkan bukan seperti kita semua. Kita semua dilahirkan lewat jalan kencing, lewat jalan keluarnya darah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Kanjeng Nabi enggak. Kanjeng Nabi enggak lewat farji, enggak. Kalau kita kan lewat farji, tapi Kanjeng Nabi enggak lewat farji. Lah terus lewat mana? Wa naqala an Ibnu Sabi annaha kanat min tata surah la minal mauti tanzihan lahu. Diambil keterangan dari Ibnu Sabi bahwasanya kelahiran Nabi itu mintah tasurroh la minal mauti tanzihan lahu ngan mahalil qadari wa kadzal ghairuhu min jami' ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin intaha. Jadi Kanjeng Nabi dan para nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Harun, Musa ila akhirih sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari bawah pusar atas farji, bawah pusar atas farji, tapi bukan keluar dari farji. Kenapa? Tanzihan mengan mahalil qadar, untuk mengagungkan, untuk mensucikan, untuk menghormati kelahiran beliau dari tempat yang kotor. Masa kelasnya Kanjeng Nabi kok lahirnya saka farji? Masa lahirnya Kanjeng Nabi sing mulia kok lahirnya lewat dalan sing
kotor. Nah, farji kan lewat jalan jalane uyuh, jadi jalan kotor atau jalan keluarnya darah haid, baik itu darah haid, darah nifas, dan juga darah istihadah. Masa Kanjeng Nabi kok dilahirkan lewat jalan itu? Yo enggak patut. Beda kula benten kalih kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung italana ma'syirah hadzal umat ay umat ta'wala amatul ijabah faqat. Jadi Kanjeng Nabi ki bukan untuk mengijabahi atau bukan untuk menyembadani kalian, bukan. Tapi Kanjeng Nabi dilahirkan, diutusnya Kanjeng Nabi ki untuk mengajak kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah. Tapi bukan Kanjeng Nabi yang bisa merubah kita menuju jalan yang diridhai Allah. Kanjeng Nabi hanya sekedar mengajak. Oleh karena itu, ketika kita mengajak teman kita, jika sudah tidak mau ya sudah. Tapi melihat kadar kadar kondisi di mana kita berada, maka ya kita harus menjalankan peraturan. Jangan sampai yang orang gelem, sudah diajak tapi tidak mau dan dibiarkan saja. Setelah diajak tidak mau, ya mari kita paksa, karena sudah ada aturan. Seharusnya itu kita ngaji, itu kan secara lahiriah. Kalau secara batinnya, adapun anak tersebut berangkat ngaji mau paham atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita kewajiban untuk mengajak dia untuk berangkat ngaji, ibadah, jamaah, sholat, dan lain-lain sebagainya. Itu kita kewajibannya mengajak, bukan memberi pahala. Yang memberi pahala diterima atau tidaknya amal ibadah dia itu ya hanya Allah. Kita tidak bisa menentukannya. Sama seperti Kanjeng Nabi, wa bu'itsa lana, diutusnya Nabi kepada kita itu ma'syarah hadhil ummah ay ammatit dakwah, ay ummatit dakwah la ummatil ijabah faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kanjeng Nabi diutus itu untuk mengajak orang-orang di sekitar Mekah itu untuk beriman. Sawaun ajaba aula, meskipun mereka itu mau mengikuti Kanjeng Nabi ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah setelah adanya konflik, akhirnya Kanjeng Nabi terus hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lan temen sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun, wong kang temen, nanti fi jamingi ma ing dalam sekabehane perkara, silai ma akhbaro kang werta-werta sapa Kanjeng Nabi, utawa paring khobar ya, kena werta-werta ya apa-apa. Awe werta bi kelawan ma. Famin dzalika, mongko iku saking mengkono lah ma akhbaro bihi ngadzabul akhirati, ngadzabul qabri utawi siksa kubur, wa naimuhu lan kenikmatan ne kubur, wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro, rupane mukarin malaikat mukar, wa nakirin lan malaikat nakir, mungkar nakir, wal ba'tsulan den tangekake, wal hasyrulan den kumpulake, wal qiyamatulan dina kiamat, wal hisabulan hisab, wasawabulan ganjaran, wal adzabulan siksa, wal mizanulan timbangan, wan narulan neraka, wasiratulan wat, wal haudulan telogo sungai, wasyafatulan syafaat atau pertolongan, wal jannatulan swarga, wal khuludulan kelanggengan, war ru'yatulan ningali,
wal khulutulan kelanggengan waru'yatulan ningali lillahi maring Allah ta'ala hale mahluhur Allah ningali Allah nanti fil jannati ing dalam swarga wa tu'minu lan ngimanake sapa sira wa tu'minu ge berarti sing ngatop maring ngarep watu minalan yen to ngimanake sapa sira ngimanake bimalaikatillahi kelawan piro-piro malaikate Allah wa rusulin piro-piro utusane Allah wa kutubilan piro-piro kitabe Allah wa bil qadari lan kelawan pesten khairihi yo baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar wa annahu la temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khatimun nabiyina anna kue pengamalane tangsibul isma wa tarfaul khobar berarti isime kue lafat hak utone domir hak sing nang jeron lafat annahu khobare dirofaaken berarti khatimu ora khotima khatimun nabiyina kang dadi pungkasane para nabi wa sayyidu waladi adam lan dadi gustine anak Adam ajma'ina yo sekabehane. Jadi selain kita mengetahui meyakini bahwasane Kanjeng Nabi adalah utusan Allah, Kanjeng Nabi adalah hamba Allah, Kanjeng Nabi diutus kepada kita untuk berdakwah, mengajak, bukan merubah tapi mengajak. Adapun perubahan itu semua milik Allah. Juga wa annahu shadiqun, kita harus meyakini Kanjeng Nabi itu adalah orang yang benar dalam membawakan semua apa yang dibawakan. Sesuatu yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi atau kabar yang dibawakan Kanjeng Nabi itu seperti siksa kubur, kita harus percaya adanya siksa kubur. Terus kenikmatan kubur. Terus pertanyaan dua malaikat yaitu Mungkar Nakir ketika kita berada di alam kubur. Jadi Mungkar Nakir kuwi ulihe diarani, bisane diarani Mungkar Nakir. Kuwi duweni sebab li annahuma, karena mereka itu ya'tiyanil mayyit bisuratin mungkarotin. Mereka mendatangi mayit dengan wujud yang mengerikan. Fa inna sifatahuma annahuma aswadani. Kalau dari ciri-cirinya mereka itu hitam. Azraqani ayunuhuma, wis mripate gede, mendolok. Kakudurin nuhasi, warnane abang maning, kayak ini abang putih kayak timah. Wa fi riwayatin kal barqi wa aswatuhuma, ada sebuah riwayat itu seperti kal barqi, seperti petir. Wa aswatuhuma karroti, suaranya sangat menggelegarkan seperti suara petir yang menyambar. Idza takallama, ketika mereka berdua itu berbicara, yakhruju min afwahima kanar, yang keluar dari kedua mulutnya itu seperti halnya api. Kanari biyati kulli wa'idin minhuma matraqun min hadidin, mereka membawa tongkat dari besi. Laudoroba bihil jibal ladzabat, ketika mereka memukulkan tongkat mereka itu ke gunung maka ladzabat, hancur. Wa fi riwayatin biyati ahadihima marzabatun lawi jtama 'alaiha ahlumina
ma aqalluha wa huma lil mu'min min at-ta'i wa ghairihi ala sahih lakin yarfiqani bil mu'min. Tapi asal wong mukmin sing ditekani naring malaikat mungkar nakir, gue insyaallah malaikat mungkar nakir yarfaqoni akan merasa lulu atau merasa belas kasihan di batiri sing bener. Wa yaqulani lahu idza wafaqa lil jawab. Dan mereka akan ditanyai ketika mereka sudah terbangun dari tidurnya. Jadi wong mati ki asline turu sementara. Wong mati ki turu sementara. Ruweh dijabut, ruweh ki esih naring jejere. Bismillahirrahmanirrahim. Langkop nek pas lagi ditusi disolati ki ruh asline balik maning naring jasad. Nah, ketika kita memandikan mayit itu jangan sampai terlalu menekan atau jangan keras-keras, nanti mayitnya kesakitan. Dan ketika sudah ada mayit atau orang mati, jangan terlalu lama untuk menguburkannya atau untuk mentajiznya, untuk mengurusinya. Mati siang langsung diurusi, terus diulesi, dimandikan, setelah itu disolatkan, lalu dikubur. Jangan sampai menunggu waktu besok melas mayite ngulingenteni wis pengen banget ndang turu malah ora turu-turu, ngantuk banget cara gue ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Naumatal arus wa yanharonil munafiq wal kafir. Waqila al mu'min al muwafiq lahu mubasyirun wa basyir wa amal kafir wal mu'min al asif lahu munkar wa nakir. Afatadzalika syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya siksa kubur, adanya pertanyaan kedua malaikat mungkar nakir. Itu tadi sifat-sifatnya, pokoknya warnane ireng, matane loro ke mendolo gede, mawi angger delengna kayak petir menyambar, suarane kue kayak petir menyambar ketika mereka berbicara. Lah setelah mereka berbicara kue metu sekang lambene cangkeme kue kayak dene geni. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wal ba'tsu wal hasyru. Dan kemudian setelah kita mati itu kita juga meyakini kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Mulane jenenge wong mati ki ana sing ngendikaken bahwasane wong mati ki asline kur turus dela. Turu terus pindah alam. Terus wal hasyru, nanti kita kalau sudah hari kiamat itu akan dikumpulkan menjadi satu dan akan ditimbang amal kebaikan maupun amal keburukan. Wa thawab, kita akan diberi pahala. Ketika kita berbuat ibadah, ketika kita beribadah dengan ikhlas. Wal azab, dan kita disiksa ketika kita berbuat maksiat. Wal mizan, dan timbangan itu akan berlaku kelak di hari kiamat. Banyak atau sedikitnya amal kebaikan dan keburukan kita. Wanar, dan adanya neraka. Wasirot, dan adanya jembatan menuju ke surga dan ke neraka. Wal haud, dan nanti di dalam surga adanya sungai. Wasyafa'ah, dan adanya pertolongan dari kanjeng Nabi. Wal jannah, adanya surga. Wal khulud, adanya keabadian. Wal ru'yatu lillahi ta'ala, dan adanya nanti ketika kita sudah hari kiamat masuk ke dalam surga, insya Allah kita akan bisa melihat apa yang kita sembah di dunia. Selama ini kita belum bisa melihat atau tidak akan bisa melihat sekalipun. Melihat siapa? Melihat zatnya Allah. Yang kita lihat hanya ciptaan Allah. Tapi tetap kita harus beriman, tidak boleh kita kufur. Kalau kita kufur maka Allah tidak akan mempertemukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi memang benar-benar orang yang mengatakan Allah ada 3, Allah ada selain 1, ada 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya,
maka lakot kafaru, mereka benar-benar kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'mina bi malaikati wa rusulihi, dan kita harus mengimani, kita percaya bahwasanya ada dengan malaikat-malaikat Allah yang sudah ditugas-tugaskan oleh Allah, baik itu untuk membagi rezeki, memberi wahyu, meniup trompet, menjaga pintu neraka, surga, malaikat yang mempertanyakan kita kelak di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita percaya terhadap rasul-rasul Allah, selain Kanjeng Nabi ada rasul-rasul lagi. Ayu ambiyaihi aidon fayajibul imanu bihim ijmalan wa hum salasumiatin wa salatatu ngasyaro. Ada yang mengatakan mereka para ambiya itu sebanyak salasumiatin, berarti 300 wa salatata ngasyaro, 313. Ini sama seperti keterangan di dalam kitab Fathul Qorib yang disarai oleh Syekh Nawawi Banten, namanya kitab Qutul Habib. Itu sebanyak 313. Wakila ada yang mengatakan arba'ata asyara, ada yang mengatakan 314. Wakila khamsata asyara, ada yang mengatakan 315. Wal anbiya itu adalah jumlah rusul. Lah adapun jumlah para nabi mi'atun wa arba'atun, 104 wa isruna alfan, berarti 24.100 jumlah nabi. Afadahu Asy-Syaikh Ngatiyah, ini dari keterangan Syekh Ngatiyah. Wa yajibul imanu bil anbiya il mursalin al madhkurin fil Quran, dan juga wajib mengimani terhadap para nabi dan para rasul yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Al-khamsata wal ishrina, jadi pada umumnya nabi dan rasul itu sebanyak 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang kita pelajari juga 25. Kalau menurut para ulama ada yang mengatakan 313, 314, 315, dan ada pula yang itu para rasul. Kalau para nabi sebanyak 24.100. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum samaniyatun asyara fi qoulihi ta'ala wa tilka ujjatuna. Nah, dari 25 ini ada di dalam ayat Al-Qur'an yaitu 18 pada ayat wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim sampai ila akhiri arba ayatin, sampai 4 ayat. Yang ketujuh adalah Adam fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala wa 'allama Adamal asma'a. Terus wa Muhammad fi qoulihi ta'ala Muhammadur Rasulullah fi suratil Fatah. Jadi naring sing pitu terakhir, sing pertama naring Nabi Adam gue ayate wa 'allama Adamal asma'a surat Al-Baqarah. Terus sing nomor loro Kanjeng Nabi Muhammad wa Muhammad fi qouli ta'ala Muhammadur Rasulullah surat Al-Fatah. Wa Idris Nabi Idris wa Dzulkifli Nabi Dzulkifli gue naring surat Al-Anbiya dalam firman Allah wa Idris wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Wa Hud wa Saleh, terus Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib nang jerone surat Hud. Rupane ayat wa ila adin akhahum huda wa ila thamud akhahum salihah wa ila madyan akhahum syuaiba. Wis pitu fayajibul imanu bihim tafsilan. Maka wajib bagi kita untuk mengimani mereka secara perinci satu persatu. Fa idza angkara nubuatan au risalatan au risata wahidin minhum ba'da ta'limihi kafara. Tapi ketika kita ingkar, ketika kita tidak percaya
setelah kita mempelajarinya maka kita kufur. Wa kutubihi, dan kita wajib mengimani kitab-kitab Allah wal bil qadari, dan ketentuan Allah, baik itu ketentuan baik maupun buruk, seperti kita seperti kita berdoa kepada Allah, selalu kita berdoa setiap hari istiqomah dalam berdoa, tapi kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah, itu bagaimana? Itu memang sudah ketentuan Allah. Allah ingin hambanya atau kita itu selalu berdoa, berarti Allah sedang menguji kita, atau Allah itu sedang cinta kepada kita dan ingin mendengarkan setiap doa dan munajat kita setiap hari. Tapi hanya sekedar 1, 2, 3 kali tidak dikabulkan, terus orang tahu gelem berdoa lagi, maka Allah akan benci kepada kita. Tapi ketika kita berdoa 1 kali langsung diijabah oleh Allah, berarti itu menandakan sifat kebelas kasihan Allah terhadap makhluknya. Itu termasuk doa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Di dalam kitab Syarah Al-Hikam juga sudah dijelaskan.